Ini copot. Mulai jelasin Papi itu apa, terus kapan mulai terbentuknya kapan? Karena Indra bilang membuat sekolah. Nah, akhirnya terbentuk sudah ada nih. Ya. Boleh jelasin? Ya, terima kasih rekan-rekan media sudah mau bergabung bersama kami di sini. Jadi hari ini tanggal 16 September 2022 resmi sudah di launching Papi Indonesia, di mana Papi Indonesia itu menaungi beberapa divisi, yaitu ada Papi Entertainment, itu event organizer, kemudian Papi Academy, sekolah performing arts, kemudian juga ada Papi Pictures, ya itu production house-nya, ada Papi TV untuk digital medianya, kemudian ada Papi, udah ya cukup ya. Papi Talent, ya Papi Talent adalah Papi Talent dari para talent kita. Nah, kali ini kita ini bersama-sama dengan semuanya di sini, talent-talent sudah tampil dengan begitu luar biasa, para BOD yang begitu luar biasa yang sudah hadir, coach-coach juga hadir di sini. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa dan memang ini adalah mimpi yang terwujud dari kami semua yang ada di sini. Dan kalau boleh dibilang memang kita sudah bersama-sama membentuk hal ini. Mungkin dari rekan saya Gauta bisa sedikit menerangkan sejarahnya mungkin di awalnya seperti apa. Ya, intinya Papi Indonesia ini hadir di Indonesia untuk dunia sebenarnya. Ya, kita akan membawa anak-anak Indonesia tentunya ke ranah internasional. Ya, World Class Entertainment. Ya, World Class Entertainment itu ya itu tadi yang saya bilang bahwa kami mempersiapkan kualitas anak-anak Indonesia menuju global. Ini kan katanya ada menciptakan iPop ya? Iya, betul sekali. Memang kita mau menciptakan iPop, tentunya iPop yang didukung oleh pemerintah, iPop yang didukung oleh semua yang instansi, segala stakeholder, semuanya. Jadi nggak mudah ya membuat iPop itu. Jadi kita terus berjuang agar iPop bisa go internasional. Dan inilah wajah-wajah iPop Indonesia Kalau boleh tahu nih muridnya nih dari berbagai mana gitu, misalnya ada dari Bandung kah, dari Jawa kah, ya. Jadi ini para murid-murid ini di sini semuanya berbagai macam daerah ya. Ada dari Sabang sampai Merauke itu bisa hadir bersama-sama. Makanya memang kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa ya, Pak San ya, bahwa Indonesia itu bisa memberikan. Mungkin Pak San boleh melanjutkan? Ya, Indonesia untuk dunia. Kita ingin memperkenalkan Indonesia ini seluas-luasnya. Seperti tadi kan, tak kenal maka tak sayang. Melalui Papi Indonesia ini, talenta-talenta putra-putri Indonesia ini diperkenalkan ke seluruh dunia. Indonesia bukan sekedar hanya nama ataupun nama negara, tetapi punya talenta, punya konten yang harus mendunia. Ya, di sini ada yang dari Lombok, mana Lombok? Mana Lombok? Ada yang dari Semarang, mana Semarang? Dari Surabaya. Makassar. Mana lagi? Jadi Papi Indonesia itu kan Papi putra putri Indonesia, bukan cuma slogan semuanya. Kita talentnya dari dari aja gitu ya. Coachnya juga kita dari staffnya juga semua dari seluruh dari Nusantara. Kalau kamu dari daerah mana? Jakarta? Iya. Udah, kan tadi sempat speaking ngomongan ini akhirnya terwujud. Ini dari sejak kapan sih ada mimpi buat Papi Indonesia? Kan tadi sempat sampai tahajud terus akhirnya jadi. Ini dari sejak kapan sih mimpi ini akhirnya terwujud dan bersyukur banget akhirnya. Setelah aku memiliki manajemen ya, dari event manajemen, kemudian ada kita bikin junior segala macam gitu kan, dengan beberapa artis juga gitu kan. Mimpi banget untuk punya sekolahan, karena biasanya aku ngajar di sekolahan lain gitu kan ya, seperti Talking ya, karena Talking penyanyi begitu mewu ngajar doang, ngajar di majalah Aneka waktu itu. Pengen banget punya mimpi punya sebuah sekolahan. Ya ujuk-ujuk gitu ya,
setiap malam kita doa dan kita selalu membicarakan hal ini gitu kan ya. Tiba-tiba ini datang nih Pak Gautama ini ya, datang terus kemudian berawal dari kita membuat sebuah ajang kompetisi pageant gitu, dan ternyata dia punya misi yang sama gitu ya, bahwa kita bikin sebuah sekolahan gitu. Tadinya aku juga udah mau bikin duluan karena pikir dia udah belum ada perwujudan gitu. Tadinya udahlah aku bikin duluan sendiri gitu, namanya kan Inback Class gitu kan ya. Tapi kita nggak punya emang harus berdua dan juga akhirnya mengajak semua suara di sini. Ada Mbak Oci, ada Fitri, ada Bu Aksan, ada Govi, di sini semuanya BOD ya. Akhirnya kita bersatu padu dan terwujud ya, dengan proses sejak kapan berarti kita 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu ya. 1 tahun ini tahun media dia tahu juga. Betul. Perjuangan kita dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai sekarang, tapi kita lihat tahun depan kita di mana dan sudah progresnya sampai mana. Kita nggak pernah tahu, jadi sebuah proses ya. Mereka hebat sekali, mau berproses, mau bekerja sama dengan baik. Mereka dari yang mungkin merasa bahwa aduh ini kok lama banget sih kita menjadi debut gitu kan, kita bisa tampil atau apa gitu, tapi tentunya ya di sini kita memberikan arahan kepada mereka bahwa yang penting adalah sebuah proses, di mana proses itu yang akan membuat kita menjadi dewasa, dan banyak-banyak latihan itu membuat kita semakin biasa dan makin hebat lagi dan berkualitas lagi gitu. Karena ini tadi kan sempat ada jalan dari Korea ya. Ya. Itu sendiri maksudnya apa? Ya. Apakah ada kerjasama dengan Korea? Ya. Kemudian nextnya tuh bakal anak-anak ini bakal dikirim Korea atau Ya. Jadi memang kita tahu lah ya, yang sekarang sedang nomor 1 gitu, entertainment nomor 1 adalah di Korea. Nah, untuk istilahnya untuk bisa sejajar dengan Korea nggak mungkin langsung begitu aja kan. Jadi kita ajak kerjasama dong sama pihak-pihak Korea ini, dan kita pelajari lah bagaimana kita bisa membuat iPop ya nantinya juga bisa setara dengan K-pop gitu kan. Tentunya nggak gampang juga, makanya kita ada salah satu BOD kita ada psikolog. Nah, psikolog itu sangat penting karena banyaknya yang bubar itu kebanyakan memang karena kurangnya edukasi mengenai kadang yang star syndrome juga bukan anaknya tapi orang tuanya gitu. Mungkin Moji bisa menjelaskan. Ya, jadi kita di Papi ini concern sekali, apalagi zaman sekarang ya, di mana banyak belajar seksual dan jadi pemuda, remaja-remaja, anak-anak kita jaga baik-baik dengan kesehatan mentalnya, bagaimana mereka bertumbuh jadi banyak fansnya, harus tetap sadar gitu ya, tetap baik-baik saja, tetap kembali, dan orang tuanya pun menjadi permintaan, karena saya juga berikan training jadi apa yang baik, apa yang benar, apa yang boleh, apa yang tidak dalam menghandle anak-anak dan remaja itu. Jadi kita tiap sekali lah terhadap kesehatan mental dan terhadap kita aktif belajar. Kemudian kita mau kenali juga nih coach-coach kita nih ya. Dari sebelah kanan, ini coach ini kalau tadi lihat ya ada yang berskating gitu kan ya. Merdeka! Boleh kenalin diri mungkin Pak? Ini Joker Indonesia ini lagi viral di TikTok, coba. Iya. Oke, halo semua, saya Rinaldi Zulkarnain, saya coach acting, tentunya bareng-bareng sama Papi Indonesia akan menciptakan karakter-karakter yang baik melalui seni peran Indonesia. Kakak LK. Halo semuanya, saya Alka Tia, saya adalah coach piano klasik dari Sekolah Tetap Bisa Berkarya dan Bersekaligus. Yeay. Selanjutnya kakak. Perkenalkan saya Mutia, saya selaku coach dance di Papi Indonesia akan menjadi tugas saya menggali potensi anak-anak di Papi untuk di dance. Terima kasih. Halo semuanya, aku Greg, vokal. Di sini saya bertugas untuk membimbing anak-anak menjadi lebih baik. Dan kalau saya interpreting coach public speaking. Iya dong. Saya akan mengajarkan anak-anak ini supaya bisa menjadi host yang baik, atau bahkan dalam bernyanyi kan mereka butuh yang namanya komunikasi ya, tentunya kepada para penontonnya, kemudian juga brand self branding ya kan.
dan juga tentunya adalah bagaimana mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang banyak, ya public speakingnya gitu. Terus kemudian ada ini para pelatih apa? Ada Kru-krunya lagi. oh ini ada Papi Dance Group, Ya, Papi Dance Group. ini ada Lady Boy, ada Kalixto, ada Ekin, ada Milka. Milka mana? Coba lagi di belakang ini ada siapa tanya? Oh ini dia. Ini belum ini juga nih. Ini apa coach? Saya perkenalkan saya Fanya, Music Girls, dan saya di sini sebagai coach untuk idol ya. Yeah. Sebagai idolika. Idoling. Terus siapa lagi? Ada lagi? Oh ya, oke ya. Ya, baik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kita menunjuk K-pop ya. Tadi ini belum dikenalin. Yang ini siapa namanya, anak? Kinanti. Jadi kamu apa? Acting atau ngedance atau apa kamu? Kelasnya apa? Wih, vokal. Baik, Kita selanjutnya. menunjuk K-pop kan ya. Ya. Tapi saya bercermin dengan K-pop gitu, apa? Inspirasi gitu. Gimana memberikan ciri khas K-pop Indonesia apa nih? Gitu. Sampai saat ini masih dikaji ya. Jadi kita belum bisa Explore dulu. Ya kita masih terus kajinya juga bukan dari sisi orang Indonesia aja, tapi kita bulan Desember nanti akan ada dengan Korea ada Kolaborasi meeting, lah ya. ada kolaborasi. Tentunya kita bersama-sama mencari supaya Indonesia K-pop ini bisa diterima oleh masyarakat luas, tentunya di dunia. Jadi masih belum bisa. Sekarang nanti ada preskon setelah Ya. Tapi selanjutnya. memang sebenarnya bocorannya adalah sedikit aja bahwa pastinya tentunya kita punya karakter ya Pak San, karakter Indonesia itu sendiri mengenalkan kan tentunya internasional perlu ada, tapi budaya Indonesianya pasti akan dibawa. Seperti yang kita lihat ya penampilan dari siapa? Milka ya, Milka itu dengan gaya-gayanya gitu, mungkin bisa kita jadiin ada ya dari koreo-koreonya kan kita bisa jadi satu dalam situ. Jadi kaji sih. Ya, Ini kan sekolah ya? ya, Sekolah. Kalau sekolah kan itu pasti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. ya. Ini seperti apa mereka itu diarahkannya untuk menjadi, oh lu udah lulus nih, itu gimana cara menilainya? Ya, memang kita memiliki silabusnya gitu dan ada tahap-tahapnya. Kalau untuk yang sekolahan sendiri itu ada basicnya, ada advance, kemudian ada intermediate ya. Jadi 3 bulan, jadi semuanya 9 bulan gitu. Jadi 3 bulan itu basic dulu semuanya. Itu untuk kelasnya itu ada 2, yaitu kelas multi talenta. Dan juga ada kelas talenta. Jadi kalau multi talenta tuh dia nyobain semuanya, dapat semuanya dalam sebulan itu. Dia dapat kelas vokal, terus Bulan berikutnya kelas dance, bulan berikutnya kelas public No, speaking. bukan dalam sebulan ada minggu pertama itu kelas dance, minggu kedua vokal, Minggu. 3 acting, keempat public speaking, seperti itu nanti. Selama 9 bulan akan seperti itu. Gitu. Nanti akan ada yang mengarahkan dari tim kami anak ini kemana arahnya. Untuk lulus nanti apakah mereka diberikan ke kemana gitu, ada tempat khusus buat mereka Disalurkan. hasil wadahnya dari mereka Salurkan. setelah sukses semua di sini kan mungkin dia ikut ke televisi kah atau ke piala-piala apa gitu, Oh iya. juara-juaraan ada kan seperti itu? Tentunya yang pertama pasti akan ada festival ya. Kita kan akan cari festival di Asia dulu, utama Asia dulu. Lalu ada juga nanti yang buat single-single kayak Eki juga salah satunya udah buat baru debut single sama Kabekti ya. Featuring Kabekti. Juga nanti kita juga lagi mau ada MOU dengan Korea. Kerjasama dengan beberapa sekolah di sana, jadi kita akan menyalurkan studi banding juga ke sana. Jadi tentunya memang nanti kita akan membuat kayak semacam
untuk graduationnya gitu kan, itu kita kan undang itu ya kayak semacam apa pelajar lah gitu kayak. ya apa ya talent scout juga, agency gitu-gitu ya, production house juga, jadi untuk mereka bisa melihat talent-talent kita juga gitu. Nanti dengan seleksi alam, dengan mereka memiliki kemampuan dan juga mungkin aura bintangnya akan terlihat dengan sendirinya, itu akan punya jalan sendiri dengan kemauan mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa memberikan arahan, tapi kemauan dan mungkin X factor-nya itu pada diri mereka masing-masing kan gitu. Jadi dengan seperti misalnya kayak sebuah majalah aneka gitu ya, mereka misalnya bikin pemilihan model, nggak semuanya ternyata menjadi artis juga kan gitu. Tapi kalau kita di sini paling tidak mereka memiliki kualitas gitu, memiliki karakter yang sehingga nanti orang lihat ada value-nya tersendiri gitu. Nah, tinggal mereka ini nanti mau nggak untuk lebih maju lagi, lebih lanjut lagi, lebih tekun lagi. Kayak kita mempersiapkan untuk di depan layar dan di belakang layar. Bisa aja jadi coach, bisa aja jadi production-nya. Ya, betul sekali. Terus kenapa cuma hanya Korea, Jepang apa itu tidak ikutin? Kenapa cuma Korea Selatan? Di Asia. Oh iya, karena balik lagi kita kan sudah research juga ya, entertainment saat ini yang unggul Korea ya. Bahkan meskipun Korea juga influence-nya dari Amerika, tapi Korea ini menurut kita juga wah ini nomor 1 nih. Jadi deketin, terus kita coba pelajari, ya akhirnya lama-lama kita bisa bersanding bersama.